Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Shadaqallahul azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah ta'ziah calon mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kumaha calon mati para sepupu mapa kita tahu. Jadi yang namanya ta'ziah itu adalah bagaimana kita menghibur keluarga yang ditinggal oleh almarhumah yang berpulangnya kemarin tadi dikebumikan. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini perlu kita ketahui. Hari ini majempu irsan maka daya aga iyasan tau mati, aga iyasan jenazah. Apa itu orang mati dan apa itu jenazah? Jadi jenazah orang mati itu belum tentu jenazah, tetapi jenazah itu sudah pasti orang mati. Ero iya sekitar mati, masalahnya ero wujud daripada tubuh kita dan roh kita. Itulah namanya orang mati. Berpisahnya ruh dengan badan itu orang mati. Tetapi ia sebagai jenazah sudah video, sudah dikafani. Ini yang tidak boleh menunggu. Itulah yang namanya jenazah. Makanya di dalam dalil dikatakan jenazah ini Pak tidak boleh menunggu. Tetapi kalau orang mati boleh menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, umur dan ajal. Siapa tahu di antara kita laki-laki ia motor ya sange umur, ia motor ya sange ajalan. Tadinya Pak sangat berbeda. Fa iza jaa ajaluhu. Narek gunadapi ni ajalan matawe pasti mati. Apa itu umur? Umur itu yang kita pakai sekarang Pak, Ibu. Yang kita pakai dulu itu namanya umur. Tapi biasanya ajaran sudah ketetapan Allah yang tidak boleh diganggu-ganggu lagi, sudah paten. Jadi beda Pak, umur dengan ajal. Umur itu bisa dirubah, tetapi ajal tidak bisa dirubah. Kenapa saya mengatakan demikian? Ero yasani umur bisa dirubah dengan doa. Ya Allah, makanya kalau kita itu berdoa, khususnya selesai sholat, biasa kita berdoa mengatakan, Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Kita tidak mengatakan, Ya Allah, panjangkan ajal saya, tetapi panjangkan umur saya. Jadi ada perbedaan umur dan ajal. Engkau tahu makanya Ipamadani misalnya iya, Ipamadani. Katanya ko mati, tumato mati, masandi pa tumo nasa na mati, dari poligagi anak na boleh. Beraninya mengatakan seperti ini.
Seolah-olah malaikat Israel ini menunggu itu baru dia mati. Jadi ketentuan, jadi ajal itu ketentuan tidak bisa dirubah. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dalil yang sangat-sangat populer, kullu nafsin za'iqatul maut. Majapurna ero iya sanya tautu pasti mati. Walaupun bukan manusia, tumbuh-tumbuhan pasti mati, Pak. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, apa yang menjadi modal kita ketika kita di liang lahat. Di kubur itu, Pak, beda lagi dengan liang lahat. Kubur itu yang besar lubangnya. Kalau liang lahat pas dengan ukuran manusia, itulah persinggahan terakhir kita. Jadi ada modal. Modal apa yang kita bawa ketika kita di liang lahat? Khususnya yang ditinggal ini, ya engkau orang para masalah tabalu tasbih kami. Kalau ada wasiat dibagikan. Pakaian yang dia pernah pakai masih ada ditinggal, bagikan dipakai orang untuk beramal. Itu lebih baik dan lebih manfaat. Angka contoh anak-anak maduraga Pak Ibu. Iya itu matuwe. Angka anak-anak apa? Siti masih sekolah ke luar negeri, ada 2 sekolah di luar negeri, 1 sekolah di Jakarta dan 1 sekolah di Makassar. Dan masing-masing keempat anak ini mempunyai pendidikan yang sangat tinggi. Makanya orang pintar mengatakan seperti ini, tidak selamanya orang berilmu itu beriman. Tetapi insya Allah kalau orang beriman itu pasti berilmu. Masa Pak Mangge, coba kita lihat. Semua orang pintar itu Pak tidak mungkin beriman. Koruptor itu tidak mungkin tukang beca. Koruptor itu tidak mungkin tukang ojek. Tapi yang koruptor itu adalah orang pintar, cerdas, pernah kuliah. Jadi yang keempat anak tadi ini yang ditelepon keluarga boleh kampung. Ipamadan di nasab kematuan. Ipamadan sudah sakaratul maut. Ipamadan di sunat kemarin anak sudah datang 2 dari luar negeri, 2 dari Indonesia dunia datang melihat bapaknya. Ipamadan bapaknya angkasih di okoli ma'aluna, angkasih di koyasi uluna, angkasih di koyim abiona, dan ada 1 di bawah kakinya. Ini kita lihat Pak, orang yang tidak beriman tetapi berilmu, maca tetapi kurang iman. Ada nabuada di anak empat selesai. Sebagai anak tertua, saya akan mengatakan kepada adik-adik nasab di sebelum nasab mati tomato waktu maga berbagai memang ero pangen di mahen kok. Ini contoh anak yang durhaka kepada orang tua. Depan mati tomato waktu macam-macam lagi memang tomato waktu. Khususnya kepada suami, kepada istri. Kita istri Pak, tolong disayangi ibu suami. Ipaka lebih dan kita. Ajak tamaraga santata adalah kita. Karena kenapa? Suami ini adalah pemimpin dunia dan akhirat. Masuk pada laki dan masuk pada benena, macik benena tamaranaka. Tapi masuk pada benena dan masuk pada lakena, tapi suruh ke benena, lakena tamaranaka. Jadi kenapa ini lagi-lagi mempunyai peran penting? Karena dia mengawal mulai dari dunia sampai dan akhirat. Tetapi kalau kita lakai Pak Taliwaliu kenapa kamu jadi dia manjakan istrinya sampai-sampai orang tuanya dia lupakan. Contoh, Mira Ibu Pandang Makassar. Setelah dia pulang, dia nikmati mobilnya. Dia lihat penjual buah. Wah, ada apel. Ada mangga, harganya ini Pak sekira 20.000 1 kilo. Naliak benena apel dan pokoknya buah-buahnya enak lah untuk dimakan oleh istrinya. Tanpa benena itu dengarkan. Sisa kami rojok kali dengarkan mana? Berjalan 1 kilometer 2 kilometer, lepangi. Ada dari yang makna si teman-teman, cope
sampai anggur bugis yang kuyakin mabur mana isi harganya 10.000 7 kilo. Lina abun nabedena 20.000 1 kilo. Jadi Pak Ibu, melalui kesempatan ini marilah kita mengambil kita, marilah kita mengambil ilmu yang ada di dalamnya, bahwasanya orang meninggal itu sebenarnya adalah merupakan peringatan bagi kita yang hidup. Hadirin jemaah ta'zim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kumaja punna ero tau matewe mati manang, tau tuwe mati manang matu. Jadi sebelum kita mati Pak Ibu, ya guru-guru jorong matewe. Jadi sebelum kita mati, belajarlah untuk mati. Sebelum kamu mati, Pak tentu deh beni alenu, kok suruh kamu atau neraka. Insya Allah kalau kita mampu menentukan diri kita di surga atau di neraka, kita tahu selama. Sahabat dua di kunci Pak menjadi selama. Tambah perbanyak amal, kurangi dosa. Ini mata nak timbangan amal insya Allah ini sesuruh kan. Tapi kau matandrai timbangan na dosa na amalae di sesuruh oke. Tapi lepa-lepa dulu neraka cinampa. Ya banyak proses di situ. Ini jamaah asing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sih yang menjadi modal utama kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak tapak guru mengaji. Kadang anak-anak di masjid kami itu upah guru mengaji, kadang ada yang memang kurang cerdas, bukan kurang cerdas, kurang tangkap untuk memahami, tanggap untuk memahami. Kemudian dimulai tasisen 2 kali belum, 3 kali belum bisa, sampai ke 4 kalinya baru bisa. Itu salah satu hal utama anak kita, Bapak Guru teman-teman mengaji. Insya Allah dan kalau Pak Guru anak mengaji, ini tuh menjadi modal utama untuk memasuki surga. Hadirin jamaah tasawuf dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibu pokoknya secara yang aja merasa-rasakan. Kalau kita mengaji tersendak-sendak Pak tidak lancar, jadikan itu sebagai motivasi. Nah sebab iya itu ireke mengaji, karena urut ibaca si bawah akan dia baca. Misalnya tasak-tasak kaki mengaji, ya ayyuhallazina amanu, ya sekarang huruf satu huruf kalau sudah huruf itu 10 kali. Ya tasak-tasak kaki baca atau ya ayyuhallazina, ya misalnya deh 1 2 3 sudah 30 kali. Kalau orang lancar 1 kali langsung selesai. Menjadikan itu motivasi kalau ingin mendapat pahala dalam membaca Al-Quran. Masalah Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat Islam. Nabi makan apa? Nari biasanya bangun di sana luar biasa. Kemudian modal yang kedua sempajak. Pakanjani sempajak. Kalau dikatakan modal yang pertama adalah sholat, modal yang kedua adalah anak. Pada uji mata ibadah. Nasawa ramatu maka ikan orang barat ada tajam ya sampai pas sia-sia. Sholat itu bagikan pondasi, sholat itu bagikan kepala yang melingkit dalam tubuh kita. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ero ini rupa tahu, ero ya saya sempajak pada kolam luar ini. Ero saya sempajak dulu. Tidak pernah kita melihat orang berjalan tidak punya kepala. Nah, kalau kita nasab pajak Pak, ibaratnya menurut dari bukan menurut saya, menurut dari yang pernah saya temukan, bagaikan orang atau bangkai yang berjalan yang tidak memiliki kepala. Hadirin jamaah Asia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami. Maka daerah ya sangi umuru ipakai guna si bawah madece. Nah, rekomendo belajar tentang agama. Yang agama kalau yang guru ipa jangan kita memakai akal, pakailah namanya dalil. Nasabah yang agama melo yang kalangi tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Banyak di antara agama kita ini
hadis atau dalil yang menunjukkan sebenarnya tidak masuk akal. Makanya agama itu jangan memakai akal, Pak, memakai keyakinan dan memakai dalil. Aku kasih waktu dulu nggak mulai, saya bari-bari. Ada orang menelpon, sudah sampai di kuburan, sudah sampai di kuburan. Nah, mudah-mudahan Pak, iya. Agak ujang waktu lagi ibu makin dekat di doakan itu mati itu. Doakan orang yang ada di dalam situ. Sebagai anak yang berbakti doakan, bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Insya Allah sampai. Jadi doa itu Pak, anak yang soleh luar biasa. Sehingga dalam hadis dikatakan, iza mata ibnu Adam inqata amal. Nariku mati anak pun Adam angkat lu amal. Iza mata ibnu Adam inqata amal. Yang terakhir, yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini pada anak-anak insya Allah mudah-mudahan yang meninggal ini umur berapa tahun? Ya? Ya, 64 tahun. 84 tahun. Itu sudah banyak bonus sekali ya. Jadi kadang saya berpikir di rumah, la ilaha illallah. Saya sangat dulu di bos. Padahal anak aja malah si nenena apa udah mati. Iya mati. Karena kematian itu Pak bukan dinilai dari sakitnya orang. Seandainya kematian itu karena penyakit, dia nggak tahu tuh rumah sakit di atas. Sudah di rumah sakit Sumatera semua orang mati. Di puskesmas semua orang mati yang sakit di situ. Jadi yang mati itu bukan orang sakit. Yang mati itu bukan anak-anak. Yang mati itu bukan orang tua, tetapi yang mati itu adalah manusia atau orang yang pernah hidup. Kadang kita itu Pak termenung, malah alasan ambok anak-anak mati. Bahkan di kampung saya di sekitar sana, kadang kata pakai jadian, nondoni pole otowe, nah mati tanpa penyakit. Jadi namanya kematian semakin canggih juga, secanggih IT internet. Luar biasa Pak namanya kematian. Hadirin jamaah Asia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu waspada. Untuk menghadapi hidup ini Pak, perlu dengan keyakinan, perlu dengan iman, perlu dengan takwa. Sebab orang yang beriman itu Pak, orang yang beriman itu belum tentu yakin. Iman artinya percaya. Ada orang percaya tetapi belum yakin. Nah, bagaimana caranya menanamkan keyakinan? Tidak ada cara lain sebab harus membiasakan diri melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terciptalah yang namanya keyakinan. Nari pernah sudah malah mewali dalam hati kita sampai suwe dan tertutup yang subuh. Sampai suwe dan tertutup yang subuh. Jadi jamaah kasih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhumah ini diberikan tempat yang baik, diluaskan kuburnya, diterima semua pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Makanya ya koyil lebaran otomatis tak kecarana. Jadi orang mati ini Pak gampang sekali didoakan. Tidak seperti orang hidup marcilak dan ilogaran untuk buah. Yang ketemu mati Pak mudah sekali didoakan. Yang pertama almarhum Pak anak dan cucunya kalau mendoakan nanti itu ada caranya. Yang pertama, kalau mengerti bahasa Bugis yang pakai bahasa Bugis, bahasa Indonesia ya Allah. Ini yang pertama Bu ya, ya Allah, terimalah semua amal baiknya nenek saya atau ibu saya. Puan, tatarjima mana nih amal malecina tahu nenekku. Itu yang pertama. Yang kedua, puan palak pilih amal malecina tomato waktu ya nenekku.
lipat gandakan ya Allah amal yang baik yang pernah dia lakukan, baik yang dilakukan secara ikhlas maupun tidak ikhlas. Ada biasa tidak ikhlas. Contoh, anu kata sabar aku masih dia mencari saya karena tujuan misalnya di rumah baca-baca. Kebetulan pada saat dia datang, pada saat sholat zuhur, niat untuk mencari saya bukan karena berjamaah sholat zuhur, tetapi hanya untuk pergi syukuran di rumahnya. Niatnya bukan untuk sholat. Ini semua ini, ya Allah, terima semua perbuatan seperti ini. Tak terima mana nih amalak gaul malecing atau matuwan dan nenekku, baik yang dilakukan secara ikhlas maupun tidak ikhlas. Itu yang kedua. Itu caranya Pak, kalau mendoakan orang tua. Jadi kalau kita mau mendoakan orang meninggal itu, sampai kita tahu macam di luar, ajak kami yang itu doang atau mateta, na alina maupun le doang alina. Karena dalam hukum berdoa dalam bahasa Arab itu ada caranya. Kalau nak katakan Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuamu. Allahumma firli. Ya kunak lagi Allahumma firlana, mencabut umum. Ya, itu kalau berdoa. Seperti kalau mendoakan orang meninggal, beda itu perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha. Kalau antara laki-laki dan perempuan, Tuhan, maka ada. Jadi itu mendoakan orang tua ada caranya Pak. Jangan asal mendoakan. Ajak kami matu milawi manu, ajak kami matu milawi sapi, nama dia ini. Itu wasiat yang ketiga, wasiat yang terakhir. Ko angka inrana tomato wata segera dilunasi. Kalau memang tidak mampu melunasi, kita minta yang bersangkutan menghalalkan hutang yang pernah ditinggalkan. Sebab yang wajib membayar itu adalah ahli waris, anaknya dan seterusnya. Iya. Kalau ada wasiatnya, warisan dengan wasiat itu berbeda. Kalau warisan dia berbentuk harta, kalau wasiat dia berbentuk amal. Wasiatnya nah yang kumati kamatu asam pajak kok. Kalau warisan nah yang kumati kamatu sebelum saya meninggal dia matu darah tawamu, dia matu darah tawamu, itu namanya warisan. Jadi hadirin jemaah Asia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan yang pertama Pak dalam acara yang singkat ini, yang pertama kepada ciri anak Pak. Insya Allah Pak, setiap saya mengaji, saya doakan niatkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Pokoknya orang yang pernah, orang yang saya sayangi, saya niatkan pahalanya setiap kita mengaji. Terus yang kedua, Bapak Kanjeng bisa Jakarta. Insya Allah, perpucaran apa ya? Dia baru melaksanakan sholat ketika berumur 30 tahun. Kemana sebelum 30 tahun itu? Mengqadha sholat namanya. Nabi kata lupa dia umur sempajan. Pada wajib sholat itu pada usia balik. Berarti kurang lebih 10 tahun lah dia mengqadha sholatnya. Caranya mengqadha sholat, nanti kumega sempajan ini jawab suatu otak ngobat anak muda. Tua mendapat sadar, caranya mengqadha salat setelah melaksanakan salat subuh, oli suci kulata masuk subuh sebelum rakaat. Itu namanya mengqadha. Yang pergi masuk panjang tuhur, di suci kulata, qadha lagi salat tuhur. Bagus. Ada aku masih hidup, masih semangat di rasa sesat. Iya, laksanakan saja di rumah. Itu namanya mengqadha salat. Itu kesimpulan kedua, Pak Kanjeng ini sempajata. Yang kedua, belajar ilmu agama. Jangan hanya memakai akal kalau agama, tetapi memakai dalil, memakai pemikiran, memakai keyakinan. Karena agama ini Pak sungguh mempermudah. Tetapi banyak di antara kita mempermudah agama. Jadi itu kesimpulannya. Sebelum saya akhiri
kita mendoakan dulu kepada almarhumah siapa namanya? Siti Rafia. Ya, kita doakan kepada almarhumah Siti Rafia, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, insyaallah diterima amalnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, terimalah amal baiknya Siti Rafia, lipat gandakanlah semua amal perbuatannya, baik yang dilakukan secara ikhlas maupun tidak ikhlas. Ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah, terangilah kuburnya, berikanlah dia kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur ya Allah. Ya Allah, dia meninggalkan anak dan cucu, jadikanlah mereka sebagai orang yang soleh dan soleha, berbakti kepada agama, bangsa dan negara, terlebih-lebih kepada kedua orang tuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallallahul azim. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dari pribadi saya yang berbicara, dan kalau ada kekurangannya itu dari pribadi saya, dan kalau ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.